menit ya. Oke. Mungkin nggak sampai semua nanti. Begini, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Eko Prasetyo, jabatan Auditor Madya, Inspektorat Kabupaten Jombang. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas sedikit kaitan dengan sedikit aja. Jadi korupsi itu banyak. Cuma hari ini kita bahas sedikit aja kaitannya dengan korupsi. What's the meaning is korupsi gitu, kata orang milenial. Nah, orang milenial lihat paparan pergi jauh korupsi itu ilingannya bukan wong sing ganteng-ganteng, ilingannya mesti Kartolo. Ngomongnya itu angel wis. Angel jelas iki angel wis. Gitu pasti. Tapi kan kita nggak seperti itu. Nah, sebagai penyuluh kita harus punya semangat bahwa korupsi itu harus pergi jauh. Makanya tadi saya sampaikan waktu anonim nama tadi Eko. Eko itu singkatannya entaskan korupsi kan gitu ya. Berarti rata-rata yang bernama Eko singkatannya gitu ya Pak? Boleh. Oke. Hari ini itu hari Kamis Wage ya. Kamis Wage itu Kamis itu 8. 8. Kalau orang Jawa 8. Wage itu 12. 4. Kalau di jumlah itu 12. Pak Eko ini kejawen ya kayaknya. Nah, kalau 12 itu istilahnya itu kalau orang Jawa primbonnya itu primbon mulai melangkah. Nah, 12 bulan lahir saya loh Pak. Sama iya. Bu. Nah, 12 itu kita mulai melangkah. Mari kita mulai dengan langkah yang baik. Agar nanti hasilnya juga baik. Itu ya. Nah, oke. Mohon izin saya ingatkan Master Eko ya, siap. agar ditambahkan wajah ya, apa ya? Karena hanya Oh iya. Okay. Maaf. Nah, ini dia. Oke. Nah, wis angel. Trending topik itu, Pak. Angel. Nah, ini. Tapi kan tidak. Kalau ada orang berkata itu angel kan, jangan dilihat angelnya dulu gitu ya. Lihat upayanya dulu. Ya. Nek opo kok angel ngono? Kena opo cong kok angel cong gitu kan istilahnya. Nah, begitu ngomong nu kena sing pertama menegakkan hukum secara adil dan konsisten wis tambah ngomongnya angel wis. Angel tambah angel. Karena apa? Karena secara setiap hari kita bertemu dengan hal seperti itu. Itu semacam korupsi kecil seperti itu. Yang kadang kita tidak merasa. Sing cilik ay angel mana sing gede yang begitu. Kalau orang Jawanya. Makanya saya bilang kemarin, korupsi yang atau gratifikasi yang smooth istilahnya. Korupsi sing halus gitu ya. Kecil tapi tidak merasa, tapi lama-lama juga akan biasa karena menjadi kebiasaan. Makanya oleh karena itu biasakanlah yang baik. Kamis Wage tadi. Biasakanlah yang baik agar menjadi baik. Nah, ini sudah lihat ya. Katakan tidak pada korupsi. Ya udah kelihatan Bapak. Nah, ini yang perlu kita camkan betul bahwa katakan tidak pada korupsi. Pada setiap saat usahakan, walaupun kita tidak bersih betul dari korupsi, usahakan tidak korupsi. Makanya seperti yang kemarin dibilang Pak Pujiono, ini jalan kenabian, jalan yang susah, jalan yang jarang orang mau masuk ke sini. Salut betul saya kepada teman-teman yang mau masuk ke sini. Semoga kita di sini juga mari membersihkan diri di sini, itu ya. Jangan sampai seperti yang seperti ini. Nah, ini sudah lihat gambarnya. Katakan tidak, tapi korupsi.
Jangan seperti ini. Usahakan kita. Ini kan kasus Hambalang itu ya, kalau nggak salah. Nah, betul. Mereka kan awalnya juga begitu. Katakan tidak pada korupsi. Tapi kecekel korupsi kabeh, gitu loh. Hal seperti ini yang mau kita usahakan. Kita berusaha mulai sekarang. Gitu ya. Yang memang bukan merupakan hak kita ya jangan diambil. Begitu ya. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah lihat ya. Katakan tidak pada korupsi. Ya udah kelihatan Bapak. Nah, ini yang perlu kita camkan betul bahwa katakan tidak pada korupsi. Pada setiap saat usahakan, walaupun kita tidak bersih betul dari korupsi, usahakan tidak korupsi. Makanya seperti yang kemarin dibilang Pak Pujiono, ini jalan kenabian, jalan yang susah, jalan yang jarang orang mau masuk ke sini. Salut betul saya kepada teman-teman yang mau masuk ke sini. Semoga kita di sini juga mari membersihkan diri di sini, gitu ya. Jangan sampai seperti yang seperti ini. Nah, ini sudah lihat gambarnya. Katakan tidak, tapi korupsi. Jangan seperti ini. Usahakan kita. Ini kan kasus Hambalang itu ya, kalau nggak salah. Nah, betul. Mereka kan awalnya juga begitu. Katakan tidak pada korupsi. Tapi kecekel korupsi kabeh, gitu loh. Hal seperti ini yang mau kita usahakan. Kita berusaha mulai sekarang. Gitu ya. Yang memang bukan merupakan hak kita ya jangan diambil. Begitu ya. Susah, memang susah. Tapi kalau tidak berusaha, tidak akan mulai untuk bergerak. Nah, yang kedua, penambahan rekrutmen pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan, baik segi kualitas maupun kuantitas. Nah, ini yang sangat perlu sekali dilakukan. Pegawai yang baru akan memberikan semangat yang baru untuk tidak korupsi. Nah, yang ketiga adalah optimalisasi fungsi pengawasan. Ini betul-betul kita sudah laksanakan. Mulai dari perencanaan. Jadi RKA kalau yang di dinas-dinas itu sudah kita review. Podo enggak karo target. Kemudian probity audit. Probity audit itu dilakukan atas RAP. Kita sudah melaksanakan. Pendampingan, umpamanya. Kita sudah melaksanakan. Post audit kita sudah melaksanakan. Ini yang harus kita optimalkan. Korupsi ono cek ono, yes, ya aku mau. Angel soalnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, upaya yang keempat adalah adanya penjabaran perumusan perundangan yang jelas. Kemudian yang kelima adalah semua elemen masyarakat, baik itu ASN, masyarakat, akademisi, wartawan harus berani objektif, jujur, kritis, penuh dengan prinsip keadilan. Yakin bahwa yang baik akan memberikan kebaikan. Kemudian yang keenam, melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui banyak hal. Melalui banyak hal, baik itu macam-macam lah. Harapannya apa? Harapannya ya ini, harapan bahwa kedepannya nanti akan lebih baik. Nah, yang paling bagus adalah bagaimana harapan pembinaan kepada anak muda. Masyarakat milenial ini perlu kita tangkap, kemudian kita berikan mental dan moral yang bagus. Karena di tangan mereka lah Indonesia ke depan itu seperti apa. Nah, ini upaya yang bisa dilakukan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Terus kalau misalnya sudah upaya sudah dilaksanakan, nanti hasilnya apa Pak? Gitu ya. Nah, hasilnya jika tidak ada korupsi, tidak ada lagi kemiskinan. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat hak sekolah. Kemudian kesehatan masyarakat terjamin. Nah, ini. Tidak ada korupsi, maka kesehatan masyarakat terjamin. Saya sendiri berharap seperti itu. Lingkungan yang asri. Nah, lingkungan yang asri. Ini penting bahwa dengan tidak adanya korupsi, pembangunan makin bagus. Kemudian yang kelima, kenyamanan transportasi.